Kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Oke, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari channel saya yang kemarin kira-kira 4 atau 5 pertanyaan ya, khususnya tentang breeding murai batu. Jadi teman-teman itu ada yang bertanya, salah satu pertanyaannya, Om, misalkan murai batu Medan disilang dengan nias jadi apa? Seperti itu. Nias dengan Medan jadi apa? Seperti itu. Medan sama Medan jadi apa? Misalkan nias jadi apa? Jadi berdasarkan pertanyaan itu akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Jadi misalkan teman-teman ada tambahan lain menurut pengalaman teman-teman, nanti bisa dibantu di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama sharing seperti itu. Tapi sebelum itu di subscribe dulu ya, biar kita saling bisa berhubungan. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Silangan Medan dengan Medan, nias dengan nias, nias dengan Medan, Medan dengan nias, dan lain sebagainya. Jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan tadi. Saya ulangi, jika ada yang menambahkan, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman bisa mendapatkan video saya secara gratis ya, update ya. Yang sudah subscribe dan terus mengikuti saya sampaikan terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya mempunyai beberapa gambar. Gambar saya ini berasal dari Facebook saya. Ini Facebook saya. Yang punya Facebook bisa di-add ya, atau inbox saya biar saya konfirmasi karena pertemanan full. Di sini di galeri saya banyak sekali foto-foto murai batu. Kalian bisa atau teman-teman bisa melihat foto-foto tersebut ya. Jadi banyak sekali, bisa dilihat dari album-album di sini ya. Intinya kebanyakan tentang murai batu. Rata-rata murai batu seperti itu. Oke, langsung saja saya lanjut. Dari pengalaman saya, misalkan kita menyilangkan ekor putih ya, seperti ini. Ekor putih ini biasanya teman-teman atau kicomania mungkin menyebutnya jenis Medan ya. Jadi kita tidak usah membahas asalnya dari mana, pokoknya jenis Medan seperti itu. Jadi garis besarnya kalau panjang ndak gembung itu jenis Medan, kalau pendek ndak gembung itu jenis Lampung, kalau gembung itu Borneo atau Kalimantan seperti itu. Itu kita tinggalkan, bahas seperti itu. Jadi kenapa saya bilang jenis, saya ulangi lagi karena di Medan sendiri kan sudah tidak ada, jadi mungkin murai Medan itu tinggal mitos seperti itu. Jadi jenisnya sama seperti itu, entah itu dari tangkaran atau muda hutan, yang penting ekornya panjang tidak gembung itu jenis Medan. Nah, yang kita bahas kali ini, apakah hasil persilangan Medan dengan Medan? Tentunya teman-teman sudah tahu. Jadi Medan dikawinkan dengan Medan itu akan menghasilkan Medan juga. Jadi rata-rata kira-kira persentasinya lebih dari 95% itu jadi Medan. Loh, kok lebih 95%? Apa ndak? Misalkan ada pertanyaan, kenapa tidak 100% seperti itu? Jadi mungkin kalau sudah di tangkaran, kita secara melihat di lapangan ya, di tangkaran itu sudah banyak silangan-silangan, mungkin neneknya ada yang silangan bala atau nia seperti itu. Walaupun dia Medan, mungkin kalau diternak dengan berapa turunan mungkin bisa mengeluarkan semi balak atau macam balak ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, misalkan Medan jadi Medan 90%, 95% itu mengeluarkan Medan. Adapun sedikit persentase itu bisa mengeluarkan
kayak semacam balak seperti itu ya. Jadi suatu misal ini kalau ekornya utuh itu semi balak, padahal ini turunannya Medan seperti itu. Ini tangkaran dari teman, saya beli anakan, padahal indukannya dulu indukan Medan dengan Medan, jadi anaknya keluar balak seperti ini. Perkiraan saya di nenek moyangnya itu adalah balak seperti itu, jadi dia menurun seperti itu. Ibaratnya seperti orang ya, kalau bisa menurun kakek-kakeknya seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, nanti bisa ditulis di kolom komentar, atau yang kurang jelas ya kayaknya sudah jelas ya. Oke, yang kedua kita lanjut pertanyaan lagi. Misalkan nias dengan nias jadinya apa seperti itu. Misalkan ekor hitam dengan ekor hitam. Ya kurang lebihnya sama dengan itu ya. Nias sama nias akan mengeluarkan nias. Ya. Adapun sekarang yang beredar jenis nias itu berasal rata-rata dari sinabang dan mentawai. Seperti itu, walaupun ekor hitam itu sinabang dari daerah Sinabang atau mentawai yang secara sering kita ketemui secara nyata itu ada dua ya, noktah dan hitam. Jadi walaupun berasal dari mentawai itu di sana itu ada juga yang hitam polos dan juga ada yang noktah. Ketika ekor hitam, kalau orang Jawa bilang ya seperti Medan tadi ya, yang penting ekor hitam di Jawa itu kita bilang nias seperti itu. Jadi ketika nias dengan nias akan menghasilkan juga nias. Persentasenya ya 95% ke atas ya, jadi cenderung ekor hitam. Tetapi misalkan kita menyilangkan mentawai dengan mentawai, walaupun polos sama polos itu juga bisa mengeluarkan anakan noktah. Jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, misalkan dari sinabang atau mentawai itu kalau kita silangkan misalkan noktah dengan noktah bisa juga mengeluarkan polos seperti itu ya. Itu sudah saya coba beberapa kali seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli fanatik dengan polos-polos, kalau ternyata setelah disilang, setelah ditangkarkan keluarnya noktah, itu ya memang di sana spesiesnya itu noktah sama polos itu sama-sama ya. Di sinabang mungkin satu indukan ada yang noktah, ada yang polos seperti itu. Itu untuk nias atau ekor hitam, mentawai, dan sinabang seperti itu. Jenis nias ya. Terus yang ketiga saya bahas misalkan jenis ekor hitam atau jenis nias kita silangkan dengan Medan ya. Jadi persilangan Medan dengan nias itu bisa mengeluarkan anak Medan, bisa mengeluarkan balak sembur, bisa mengeluarkan bisa mengeluarkan Medan. Contohnya seperti ini setengah setengah balak setengah kalau dari kejauhan kelihatan Medan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi anaknya biasanya ada yang Medan 100%, hampir 100% seperti itu. Ada juga yang balak tidak jadi, setengah sembur-sembur gitu. Jadi kayak ini balak tidak balak seperti itu. Jadi sembur-sembur kayak gini bisa kayak gini. Kalau silangannya nyapit-nyapit itu juga bisa mengeluarkan balak seperti ini ya. Bahkan bisa keluar nias. Jadi kalau menyilangkan nias dengan Medan itu, kalau saya sendiri lebih suka menyilangkan karena selain mentalnya bagus, perpaduan ekor hitam dengan ekor putih atau nias dengan Medan
itu juga anaknya itu juga kita kayak penasaran gitu. Jadi bisa keluar apa ya Nias? Dengan harapan itu bisa keluar seperti balak kayak gini ya. Rata-rata yang kita inginkan itu balak, yang namanya balak putus-putus ini melenok-melenok notahnya seperti itu. Seperti noktah tapi putihnya agak banyak, itu biasanya kita sebut balak ya. Terus ada juga yang seperti ini ya. Ini setengah jadi setengah tidak balaknya. Jadi sangat gimana ya? Menurut saya sangat misterius sekali. Seperti iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi bisa keluar, yaitu tadi bisa keluar medan atau balak sembur atau yang balak bagus, bahkan keluar nias itu ada. Misalkan jantannya medan, betina nias, ya sama saja. Kita tidak bisa prediksi keluarnya jadi apa, seperti itu. Betina nias, jantannya medan, ya sama saja. Jadi untuk persilangan nias dengan medan itu menurut saya apa ya, sangat misteri sekali. Bahkan kemarin saya ternak itu anakannya 3, tidak sama semua. Ada yang jadi medan, ada yang jadi nias, ada yang jadi balak seperti balak sembur seperti itu. Ya, niasnya nias kotor seperti itu. Padahal harapan saya semoga jadi seperti di gambar ini ya. Tapi ya mungkin rezekinya sebatas balak sembur kemarin ya. Seperti itu. Jadi itu tadi bahasan saya tentang persilangan murai batu, medan dengan medan, nias dengan nias, atau nias dengan medan dan medan dengan nias ya. Mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman lain bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Dan terima kasih yang sudah mengikuti saya dengan mensubscribe ya. Karena dengan mensubscribe kita bisa berteman, saling bertukar pendapat di sini. Dan kalian bisa mendapatkan video saya updatean gratis. Kalau tidak subscribe ya tidak tahu, setiap hari kita akan membahas murai batu seperti itu ya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih.